Terima kasih loh Pak Dedi, Pak Steve dan juga Bu Marlina. Kita bisa istilahnya apa ya? Sedikit ngobrol bareng Sobat Harjo yang ada di rumah sana. Karena pasti pasti kangen kan kalau misalnya kita ngobrol langsung sama audiens. Pasti kan kayak ketemu langsung dengan mereka, mendengarkan riuhnya tepuk tangan dan lain sebagainya itu pasti kangen sekali. Nah, ini mengobati kekangenan itu, kita bikinlah acara talk show online biar yang di rumah juga bisa mendengarkan informasi dan juga ikut menyaksikan apa yang kita istilahnya kita obrolkan seperti itu ya Bu ya. Oke, pertama nih tadi ada kata mungkinkah lagunya Stinky ya. Mungkinkah, wah luar biasa. Kalau kita nyanyi kayaknya satu album nanti Bu. Oke, tadi kan pertanyaan adalah mungkinkah Jogja juga bisa melaksanakan work from Jogja seperti itu, seperti yang dicanangkan Kementerian Pariwisata bahwa work from Bali. Kita ucapkan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah bekerja keras selama ini dari awal pandemi sampai sekarang ini, dan terutama beberapa yaitu tadi kayak hotel, restoran dan lain sebagainya yang benar-benar struggling untuk tetap ada gitu loh, dan jangan sampai nanti malah hanya tinggal nama saja seperti itu. Nah, ini tanggapan dari Pak Steve terkait dengan terkait mungkinkah work from Jogja ini terwujud. Nah, dengan tadi sudah disampaikan dari Bu Marlina, kemudian Pak Dedi terkait dengan sebenarnya sih Jogja itu sudah siap. Maksudnya dari segi amenities, terus kemudian dari segi prokes dan lain sebagainya sudah sangat luar biasa ya. Nah, itu kalau dari Pak Steve sendiri, apakah setuju juga dengan atau mungkin mungkinkah dari work from Jogja ini terwujud baik dari fasilitas kesehatan dan juga pendukung wisatanya, apakah juga sudah siap? Dari Bu Marlina menyampaikan terkait dengan kondisi Jogja dan hotel, yang Pak Yudi juga menyampaikan hal demikian terkait dengan kondisi hotel, terkait dengan fasilitas yang dimiliki, kemudian tempat wisata. Tapi ada satu hal yang belum disinggung, karena kita judulnya adalah work from Jogja. Jadi kan kerja sebenarnya, yang kerja di Jogja gitu kan. Jadi buat teman-teman yang dari Jakarta, dari Bandung, dari tempat lain yang pengen kerja dari Jogja, sebenarnya kan mereka membutuhkan infrastruktur terkait dengan kerja. Berarti kan bagaimana mereka bisa bekerja di Jogja dengan nyaman tentunya. Dan selain nyaman, mereka juga bisa menikmati indahnya Jogja, keramahan Jogja. Kemudian, dan kita percaya bahwa Jogja itu memiliki infrastruktur yang oke. Karena kalau kita mau kerja tapi nggak ada infrastruktur IT-nya, gimana kita mau kerja? Kalau kita pengen kerja jarak jauh kan, paling enggak ya internetnya harus terjamin. Dan saya yakin bahwa dari sekitar 120 hotel berbintang ya, itu pasti punya jaringan internet yang oke juga. Dan ketika sekian banyak itu dipilih menjadi salah satu lokasi, untuk kerja, dan mereka pasti siap dengan infrastruktur tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya Jogja pasti bisa karena secara infrastruktur untuk bekerja itu memungkinkan. Dan saya pernah beberapa kali berkunjung juga di beberapa hotel di Jogja, mereka memiliki tempat yang nyaman gitu untuk kerja. Nggak hanya kamarnya aja yang nyaman, tapi sebenarnya untuk kongkow sambil kerja bisa. Dan nggak hanya di hotel sebenarnya, di tempat-tempat wisata yang nyantai, yang enak itu buat kerja itu bisa. Nggak kalah dengan Bali gitu. Kita pengen kerja di pinggir pantai, atau kita pengen kerja di pegunungan ya, juga memungkinkan. Jadi misalnya kita sore capek bisa tidur di hotel, kemudian paginya kita bisa sambil muter-muter di Jogja sambil kerja dimanapun juga infrastrukturnya sudah terjamin gitu. Jadi sebenarnya Jogja bisa menjadi nomor satu lah untuk bekerja dari luar home base-nya gitu. Jadi gerakan work from Jogja kalau saya sangat mendukung sekali. Tidak hanya memikirkan terkait dengan ekonominya, tapi kita memiliki infrastruktur. Nggak salah juga kita memiliki hampir 25 rumah sakit rujukan dan memiliki tenaga kesehatan yang sudah oke. Dan di Kominfo sebagai salah satu dinas yang memberikan informasi edukasi secara digital terkait dengan kesehatan juga gencar. Berbagai macam format juga sudah disampaikan.
Jadi ketika kita bicara work from Jogja, kita nggak bisa bicara hanya dari satu kedinasan. Kita harus kerja. Itu mungkin. Harus kerja bareng-bareng. Kerja antar dinas bareng-bareng. Ada Kominfo, ada Dinas Pariwisata, kemudian ada Satpol PP juga tadi disinggung juga. Ya, sinergi dari berbagai pihak dan termasuk juga pihak PHRI juga harus diajak ngobrol juga. Nih gimana nih kalau benar-benar ditunjuk gitu kan? Bagaimana kalau Pak Luhut benar-benar make atau Pak Sandiaga Uno make Jogja aja nih, nggak hanya Bali tapi Jogja juga. Begitu ditunjuk kita siap nggak gitu? Harusnya siap. Kalau dari sisi pariwisata, dari sisi hotel pasti siap, tapi dari sisi infrastruktur untuk kerjanya harus juga siap. Dan kalau saya perhatikan hingga saat ini bahwa kita memiliki infrastruktur yang bagus, jaringannya juga bagus. Semua operator di tengah kota ya Pak? Ya, betul. Di tengah kota, kemudian ada di beberapa wilayah, kita termasuk wilayah yang blank spotnya sedikit dibandingkan wilayah yang lain. Kalau kita bicara mengenai bekerja di luar home base-nya gitu, Jogja pilihan yang paling tepat sebenarnya, karena secara jaringan mereka memiliki keunggulan lah. Jadi sedikit yang masih blank. Wilayah-wilayah pariwisata yang akses untuk internetnya kurang itu sedikit dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya ke depan mudah-mudahan kita dipilih ya Bu ya. Jadi benar-benar nggak cuma slogan aja, tapi memang menjadi tindakan nyata bahwa kementerian juga melakukan eksekusi beneran gitu. Kan kalau nggak salah ada sekian persen yang akan dikirimkan ke Bali supaya menggerakkan perekonomian di Bali. Tapi Jogja juga bisa sebenarnya untuk untuk menerima kawan-kawan dari berbagai kementerian untuk bekerja di Jogja, karena kita memiliki berbagai macam fasilitas pendukung itu. Kalau menurut saya itu sih Mas, jadi kita siap. Oke. Menarik juga ya isu yang kita bahas kali ini, karena emang tadi yang kita tidak tegang tiba-tiba langsung sangat amat tegang. Mesin aja Pak, mesin. Nah, menarik sekali, ada dua isu yang kita highlight. Jadi yang pertama itu terkait dengan seberapa event itu bisa menjadi hybrid atau mungkin menjadi digitalisasi seperti itu, dan yang kedua mengenai masalah, balik lagi tadi yang seperti yang dikatakan oleh Pak Steve mengenai masalah teknologi ya, kan balik lagi ini dua garis bawah yang mungkin bisa dijawab masing-masing dari Pak Dedi atau dari Pak Steve dulu terkait dengan mungkin kayak misalnya kan tadi kita juga menyinggung Kominfo terkait dengan mungkin teknologi yang diterapkan di DIY terutama kan sangat luar biasa ya, ada Jogja Pas seperti itu dulu sampai sekarang pun juga masih diterapkan bahwa di DIY juga masih ada seperti itu. Nah kalau mungkin ada tanggapan dari Pak Steve atau Pak Dedi terkait hal tadi, monggo. Jadi kalau kita bicara mengenai kondisi pandemi ya, kita kan meminta agar orang mau berkunjung ke kita. Untuk bisa menarik mereka untuk mau berkunjung ke kita, atau karena kita tujuannya work from Jogja, mereka mau berkunjung ke kita adalah kita bangun trust. Bagaimana wilayah kita ini memang wilayah yang aman. Kalau kita ngelihat di websitenya corona.jogja.co.id situ trennya adalah turun, dan harusnya itu diinformasikan bahwa emang trennya turun. Itu yang pertama terkait dengan kesehatan. Kemudian terkait dengan teknologi yang diimplementasi untuk kesehatan juga. Contohnya ada Jogja Pas. Juga kita punya teknologi itu, bagaimana untuk tracking orang yang hadir di sini memang bisa terkendali gitu. Memang yang bukan berasal dari red zone, tapi berasal dari wilayah-wilayah yang aman. Bebas ya dan seperti aman. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan infrastruktur untuk orang kerja. Dan itu juga harus disampaikan bahwa di hotel-hotel di Jogja itu sudah speednya udah oke gitu kan. Jangan sampai mereka datang ke Jogja mau rapat Zoom sama headquarternya gitu, sama misalkan sama kementeriannya, nggak bisa dengar apa-apa. Ketika dinyalain videonya jaringannya empet-empetan gitu kan. Ya, empet-empetan apa nih bahasa Indonesia? Jaringannya nggak terlalu putus-putus gitu kali ya Pak ya. Jadi putus nyambung. Kesannya sudah brandingnya Jogja itu memang buat tempat wisata aja, bukan work from gitu ya. Ya kan, harusnya brandingnya adalah Jogja emang buat nyaman banget loh buat kerja, jaringan oke. Nggak cuma di dalam kamar, nggak cuma di lobi hotel, tapi di tempat lain
ketika nongkrong gitu di kafe atau nongkrong di mana, wah enak banget nih, internetnya oke gitu kan. Semua operator diajak dibisikin juga dong, maksudnya untuk dioptim. Entah itu Telkomsel, entah itu Excel, entah yang lain diajak ngobrol juga oleh Dinas Pariwisata, oleh Kominfo. Untuk wilayah-wilayah yang kategorinya adalah kategori untuk lokasi utama work from Jogja, itu harus dioptim. Artinya apa? Internetnya harus kenceng di situ. Jangan sampai pada nongkrong buka nih eselon 1 semua pada rapat semua ketemu sama Menteri Jakarta. Wah, nggak bisa nih Jogja nih. Wah, repot gitu kan. Nah, itu harus dibenahi juga. Dan untuk sampai ke arah sana kita juga harus main branding juga kan. Iya. Bagaimana Jogja ini memang sudah benar-benar siap, internetnya siap, jaringannya siap. Mau duduk dimanapun juga kita punya jaringan oke. Jadi di kepala orang, wah kalau ke Jogja gue beneran bisa kerja nggak ya? Itu nggak ada kayak gitu. Saya mau ke Jogja karena di sana aman. Gue bisa mau buka di mana aja bisa gitu. Itu harus terbentuk. Dan harapan saya itu bukan kerja di satu dinas saja atau dari PHRI aja, tapi yuk kita kolaborasi, kita wujudkan itu. Work from Jogja itu memang real, kita bisa. Dari sisi kesehatan oke, dari sisi fasilitas hotel-hotel juga mendukung, infrastruktur teknologinya juga mendukung. Misalkan di hotel A gitu ya, bintang 3, dia punya tempat untuk rapat meeting gitu kan. Apakah sudah tersedia untuk jaringan tadi internet lagi? Misalkan udah kementerian A atau dinas A atau yang swasta gitu, 10 orang ke hotel itu, dia pengen rapat, begitu masuk di hotel situ, proyektor aja nggak ada gitu kan. itu jangan sampai gitu kan, nggak mungkin juga orang dinas ataupun orang dari swasta gotong-gotong proyektor, gotong-gotong layar. Ketika, nah itu harus dipikirkan juga bahwa hal semacam itu sudah nggak ada isu lah. Jadi ruangan meeting, kemudian infrastruktur jaringannya juga oke, speednya oke, jadi mereka nyaman. Jadi habis capek kerja, dia bisa liburan, bisa nongkrong makan yang enak juga. Dan itu keterlibatan semua pihak juga. Nah, makanya perlu koordinasi, perlu bicara bareng dengan berbagai sektor juga supaya bisa saling mendukung. Dan saya punya keyakinan orang-orang itu pada rindu Jogja, karena Jogja dibentuk dari angkringan, angkringan dan kenangan. Dan itu kan banyak orang-orang dari luar daerah yang sekarang bekerja di berbagai wilayah kangen dengan Jogja. Udah 1,5 tahun nggak bisa ke Jogja, dan mudah-mudahan dari program Work from Jogja ini mereka bisa kembali lagi ke Jogja, menikmati indahnya Jogja, nyamannya Jogja sambil bekerja gitu. Jadi dari sisi kenyamanan dan produktivitas tetap balance gitu. Dan jangan lupa protokol kesehatan juga. Nah, itu paling penting kesehatan. Siap. Okay. Itu dari saya gitu. Siap, terima kasih. Untuk dari Pak Steve sendiri nih, kalau dari Dewan sendiri apakah mungkin ada selama pandemi terutama ya, apakah ada usulan terkait dengan kebangkitan pariwisata terutama di Jogja terkait dengan mungkin isu ini kan juga tidak lepas daripada isu pariwisata seperti itu Pak Steve. Kalau tadi yang sudah dilaksanakan kan kayak ada mungkin kayak digitalisasi atau seperti apa yang mungkin kalau dari Dewan usulan seperti apa gitu Pak? Jadi kalau kita bicara terkait dengan pandemi ini nggak bisa dipisah-pisahkan sebenarnya kalau menurut pandangan saya ya. Jadi tentang kesehatan juga harus mendukung, kemudian dinas terkaitnya juga harus mendukung, kayak misalkan menjaga protokol kesehatan, pasti kan ada pihak Satpol PP yang menegakkan aturan tersebut di lapangan. Kemudian bagaimana mengedukasi, literasi digitalnya jalan nggak? Ya, itu di Kominfo harus jalan. Karena kalau kita ngelihat Jogja ini terkenal dan diketahui banyak wilayah lain memiliki inovasi di luar rata-rata mereka semua. Ya, karena kita banyak inovasi terkait dengan penanganan ya. Dan kita sempat mendapatkan reward juga kan terkait dengan penanganan COVID. Nah, itu menjadikan orang percaya, oh kalau saya main ke Jogja itu aman. Nah, kalau kita mau kerja di Jogja juga aman. Dan makanya dari berbagai komisi gitu kan juga mendorong ke arah ke sana, bagaimana mewujudkan bahwa Jogja itu memang aman gitu ya untuk berwisata, untuk berbisnis, menggerakkan ekonomi juga aman gitu. Dan itu untuk ke arah ke sana kan nggak bisa serta-merta hanya kerja sendiri gitu. Makanya waktu itu juga saya menyarankan, memberikan usulan bahwa inovasinya tidak hanya semacam Jogja Pas, tapi juga harus ditingkatkan. Terkait dengan tracking, terkait dengan mengetahui pergerakan.
pergerakan dari orang yang datang. Sebagai contoh misalkan work from Jogja gitu. Kita harus memastikan bahwa orang yang masuk ke Jogja itu adalah orang-orang yang berasal dari area yang tidak merah. Jangan sampai begitu kita open ternyata yang masuk adalah orang-orang yang daerah merah. Dan akhirnya kita yang tadinya nyaman untuk buat bekerja tidak nyaman. Dan usulan itu juga sudah saya sampaikan ke dinas terkait seperti Kominfo, seperti itu, Pak. Pengembangan inovasi harus juga bisa mendukung sektor yang lainnya. Salah satunya dari pariwisata. Dulu kita nggak pernah kebayang kalau kita main di Malioboro dicegat, dicek, kemudian suruh masukin data kita di aplikasi. Nggak kebayang kan seperti itu. Itu inovasi salah satu dari mitranya juga dari dinas pariwisata. Bagaimana menyatakan bahwa area Malioboro itu aman loh dikunjungi, nggak sembarang orang masuk. Dan kalau misalkan masuk dia harus terdeteksi lewat apa? Aplikasi. Nah itu salah satu kontribusi antar mitra. Dan harapan saya dari Komisi A juga, kita nggak bisa berdiri sendiri ketika menghadapi pandemi. Kita harus bersama-sama, lintas kedinasan, lintas mitra kerja, kita harus bergerak ke arah yang sama. Kita lawan pandemi ini secara bersama-sama. Dan kalau tadi disinggung bahwa kita nggak bisa bicara kesehatan saja, ekonomi saja, nggak bisa, kita harus balance. Memang betul sekali Bapak. Jadi kalau kita memikirkan hanya di satu sektor, kita bisa selamat kesehatannya, tapi dari sisi ekonomi nggak selamat, kita juga akan masuk ke area kesehatan yang lebih parah, tapi bukan karena pandemi, tapi karena hal yang lain gitu. Jadi kita harus benar-benar bijak bahwa menghadapi kondisi yang semacam ini, kita harus bisa memikirkan yang aman buat semua, buat Jogja ataupun buat orang yang hadir di Jogja. Dan beberapa waktu yang lalu saya bermain ke Bali, Pak. Bukan main sih, ada apa dinas ke sana. Kita coba cek kondisi di sana, cukup parah juga, Pak. Cukup parah. Dan kita berbahagia lah, menurut saya masih bisa melihat Malioboro itu macet gitu kan, berarti ada pergerakan ekonomi di situ. Jadi ada orang yang masih mau berkunjung ke Jogja, masih mau untuk melakukan kegiatan di Yogyakarta. Dan kalau melihat data BPS-nya Jogja, Bu, tahun 2019 itu ada 4 juta sekian ya pengunjung. Tahun 2020 ada 1,3 juta sekian. Pandemi. Artinya masih ada yang berkunjung, Bapak, dibandingkan Bali. Nah, jadi kalau saya berpikir bahwa kita orang-orang optimis nih, orang-orang Jogja ini orang-orang optimis karena mereka punya keyakinan, kita punya kapasitas untuk menjaga Jogja ini aman dari peningkatan pandemi yang tidak terkontrol. Dan juga kita berharap bahwa dengan kondisi seperti itu bisa mendorong pergerakan ekonomi lebih baik. Tidak hanya di sektor tertentu, tapi di sektor pariwisata yang memang dampaknya sangat luar biasa. Karena sektor pariwisata turunannya macam-macam. Ada UMKM, ada Organda, industri kesenian, itu juga kena, perhotelan juga kena, penginapan dan lain-lain. Event, pekerja event, macam-macam kena. Nah, kalau kita bisa mendorong bahwa meyakinkan sektor pariwisata itu juga aman, nah itu multiple efeknya akan sangat luar biasa ke ekonomi. Tambahan dari saya seperti itu, Bro. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Steve. Kalau Pak Steve, mungkinkah work from Jogja terwujud? Pasti bisa. Pasti bisa. Monggo Pak Steve bisa dilanjutkan. Jadi mungkinkah work from Jogja? Sangat mungkin. Jadi dengan protokol kesehatan yang ketat, kita mungkin melaksanakan itu. Dan karena kondisinya sekarang seperti ini gitu, bahwa pergerakan ekonomi juga menuntut untuk segera dibuka, tapi kita garis bawahi bahwa protokol kesehatan harus menjadi landasan utama dalam proses apapun juga. Karena kondisi pandemi ini kita nggak bisa lepas dari kondisi yang sangat riskan sekali ketika kita tidak memikirkan protokol kesehatan. Jadi bekerja di Jogja memungkinkan kita memiliki lokasi yang oke, fasilitas oke, kemudian jaringan oke, dan buat teman-teman yang ada di Jakarta, Bandung, dan luar daerah lain, monggo aja Jogja terbuka untuk work from Jogja, karena kita memiliki fasilitas pendukung yang nyaman buat kalian semua bisa bekerja di sini. Dan kita juga taat sekali dengan protokol kesehatan.